Halo anak-anak semuanya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Miss akan bahas materi tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang kita bahas di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Jadi langkah yang pertama kita harus tentukan dulu hasil kali dan hasil jumlah dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, angka yang berpasangan dengan huruf X, nah di soal ini yang berpasangan dengan huruf X adalah angka positif 6. Jadi positif 6 ini adalah hasil jumlah. Kemudian angka yang tidak ada hurufnya, di soal ini angkanya adalah positif 5. Nah, positif 5 ini adalah hasil kali. Nah, jadi langkah yang pertama, kalian harus temukan dulu dua buah bilangan apabila kita kalikan hasilnya sama dengan hasil kali, yaitu positif 5. Kemudian bilangan tersebut jika kita jumlahkan hasilnya adalah hasil jumlah yang tadi, yaitu positif 6. Nah, angka berapa itu? Yang hasilnya 5. Yang hasilnya 5 itu adalah 1 kali 5. Nah, angka ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 6. Ya, 1 tambah 5 sama dengan 6. Karena keduanya sudah memenuhi, hasil kalinya 5, hasil jumlahnya 6. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke pemfaktorannya. Jadi kita buat tanda kurung 2 seperti ini sama dengan 0. Nah, ini harus tetap diisi. Nah, kemudian di soalnya ini adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat itu artinya adalah x kali x. Jadi, di dalam kurung keduanya kita tambahkan huruf x terlebih dahulu. Kita taruh di depan. Kemudian, angka yang kita peroleh tadi itu adalah positif 1 dan positif 5. Jadi, tinggal kita masukkan di sini positif 1, kemudian di sini positif 5. Nah, untuk peletakan bilangannya boleh ditukar. Apabila positif 5-nya kalian tulis di depan, kemudian positif 1-nya di belakang, itu boleh. Nanti hasilnya sama. Jadi untuk posisi 1 sama 5-nya bebas. Nah, kemudian sekarang tinggal kita tentukan akar-akarnya. Untuk yang pertama, x tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini, x tambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar-akar itu artinya kita mencari nilai x-nya. Jadi, berapakah nilai x? Jadi, x sama dengan positif 1-nya ini kita bawa ke kanan. Ya, 0-nya tetap jadi 0 karena di sini dia berpindah ruas, jadi tanda positif kita ubah jadi negatif. Jadi, x sama dengan 0 kurang 1. Berapa 0 kurang 1? 0 kurang 1 itu sama dengan negatif 1. Oke, kita sudah peroleh akar-akar yang pertama. Kemudian untuk mencari akar-akar yang kedua dengan cara yang sama, x tambah 5 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. X sama dengan yang tadi, positif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 0 kurang 5. 0 kurang 5 sama dengan negatif 5. Nah, saat menuliskan pada kesimpulan, kalian tulis terlebih dahulu bilangan yang nilainya lebih kecil. Nah, di sini kita peroleh akar-akarnya negatif 1 dan negatif 5. Yang lebih kecil nilainya itu adalah negatif 5. Jadi negatif 5-nya harus kalian tulis terlebih dahulu. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 5 dan negatif 1. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2, caranya sama seperti yang tadi. Kita harus tentukan dulu hasil jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat tersebut.
Nah, apabila kita perhatikan pada contoh yang nomor 2, hasil jumlahnya itu adalah angka yang berpasangan dengan huruf X. Nah, di sini kan tidak ada angkanya. Apabila tidak ada angka, berarti angkanya di sini adalah 1. Jadi, hasil jumlah itu adalah negatif 1. Ini adalah hasil jumlahnya. Kemudian, hasil kalinya itu adalah negatif 6. Jadi, kita cari terlebih dahulu dua buah bilangan. Jika kita kalikan, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, bilangan tersebut jika kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 1. Bilangan yang hasil kalinya negatif 6, itu yang pertama 1 kali negatif 6. Kemudian yang kedua 6 kali negatif 1. Kemudian bisa juga 2 kali negatif 3. Atau 3 kali negatif 2. Nah, yang hasilnya negatif 6 kita punya 4 kemungkinan. Sini ya. Jadi, kita cek terlebih dahulu hasil penjumlahannya. Apabila kita gunakan angka yang pertama, 1 kali negatif 6, itu hasilnya memang benar negatif 6. Nah, apabila kedua bilangan ini kita jumlahkan, apakah hasilnya adalah negatif 1? Nah, di sini 1 tambah negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 5, bukan negatif 1. Jadi, kemungkinan yang pertama itu salah. Oke, ini kita eliminasi. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu 6 kali negatif 1. Apabila kita jumlahkan, 6 tambah negatif 1 itu hasilnya adalah positif 5, bukan negatif 1. Jadi, kemungkinan yang kedua kita eliminasi. Kemudian yang ketiga, 2 kali negatif 3. Nah, apabila kita jumlahkan, 2 tambah negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi, yang kita gunakan di sini adalah yang nomor 3. Jadi, hasil kalinya negatif 6 yaitu 2 kali negatif 3. Jika kita jumlahkan 2 tambah negatif 3 itu hasilnya sudah betul sama dengan negatif 1. Jadi, tinggal kita tuliskan pemfaktorannya. Sama dengan yang tadi, tetap ditulis sama dengan 0 karena X kuadrat berarti X kali X. Nah, angka yang kita peroleh tadi itu adalah positif 2 dan negatif 3. Jadi, kita tulis positif 2 dan negatif 3. Kemudian untuk mencari akar-akarnya, akar-akar yang pertama, X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, berarti positif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 0 kurang 2. 0 kurang 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk mencari akar-akar yang kedua, X kurangi 3 sama dengan 0. Jadi tinggal kita cari nilai X-nya. X sama dengan negatif 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 0 tambah 3. Berapa 0 tambah 3? Itu sama dengan 3. Dari kedua akar-akar yang kita peroleh, yang nilainya lebih kecil itu adalah negatif 2. Jadi ini kalian tulis terlebih dahulu. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat yang nomor 2 ini adalah negatif 2 dan 3. Oke, itu untuk contoh yang nomor 2. Kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini sedikit berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2 yang tadi. Untuk contoh 1 dan 2, tadi soalnya itu X kuadrat. Jadi, di depannya itu tidak ada angkanya, berarti dia bernilai 1. Nah, untuk yang nomor 3, dia bukan 1 di depannya, melainkan angka 2. Nah, jadi langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah mengalihkan angka yang berada di depan X kuadrat dengan angka yang paling belakang. Nah, di depan X kuadrat di sini angkanya 2. Kemudian yang paling belakang di sini angkanya adalah negatif 1. Jadi, kita harus kalikan dulu kedua bilangan tersebut. Nah, 2 kali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi, negatif 2 ini sekarang yang berperan sebagai hasil kali.
Jadi, nanti kalian cari dua buah bilangan. Jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 2, bukan negatif 1. Ya, jadi kita harus kalikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk hasil jumlah masih sama dengan yang tadi. Hasil jumlah itu adalah angka yang berpasangan dengan huruf X. Nah, di sini karena tidak ada angka berarti dia bernilai 1. Jadi, hasil jumlahnya itu adalah positif 1. Jadi, kalian cari dua buah bilangan, kalau kita jumlahkan nanti hasilnya adalah positif 1. Nah, untuk yang hasil kalinya negatif 2, itu kemungkinan 2 kali negatif 1 atau 1 kali negatif 2. Jadi kita punya dua kemungkinan. Nah, kedua bilangan itu kalau kita jumlahkan, kita harus peroleh hasilnya positif 1. Oke, kita cek untuk kemungkinan yang pertama, 2 kali negatif 1. Apabila kita jumlahkan 2 tambah negatif 1, itu hasilnya adalah positif 1. Oke, jadi kemungkinan yang pertama sudah betul ya. Jadi kita pakai 2 kali negatif 1 dan 2 tambah negatif 1. Nah, kemudian untuk menuliskannya di sini caranya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita langsung buat tanda kurung. Nah, untuk yang ini yang berubah itu hanya yang di tengah saja. Jadi, yang di depan sama yang di belakang itu tetap kita tulis terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan menjadi 2x kuadrat. Nah, kemudian di sini kan positif 1. Positif 1-nya ini kita rubah menjadi positif 2 dan negatif 1. Jadi kita tulis positif 2x, jadi kita tambahin huruf x di belakangnya. Kemudian di sini negatif 1, jadinya kurangi 1x. Kemudian yang di belakang tetap kita tulis kurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari soal yang ini berarti yang berubah itu yang di tengah, yang ini. Ya, kalau kita cocokkan dengan soal yang tadi, yang di depannya tetap, yang di belakangnya tetap, yang berubah hanya yang di tengah. Jadi, kita jabarkan dia. Ya, di sini 2x kurang 1x, hasilnya kan 1x, yang ini. Jadi, hasil ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita kelompokkan. Jadi kita kelompokkan dua suku. Suku pertama dengan suku kedua, kemudian suku ketiga dengan suku keempat. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian dari suku yang pertama yang berada di tanda kurung yang pertama ini, sekarang tinggal kita sederhanakan. Angkanya di sini adalah angka 2 dan angka 2. Jadi, kedua angka ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi semuanya kita bagi 2. Jadi 2-nya ditulis di depan. Kemudian di sini ada x kuadrat, kemudian di sini ada x. Nah, x kuadrat dengan x berarti sama-sama kita bagi x. Jadi kita cari yang sama. Misalkan 2x kuadrat ini Miss jabarkan, jadinya 2 kali x kali x. Kemudian 2x ini kita jabarkan menjadi 2 kali x. Nah, yang sama di sini adalah angka 2-nya dan huruf x-nya 1. Ya, jadi karena angka 2-nya sama berarti kita tulis. Kemudian ada huruf x-nya sama 1. Ya, jadi kita tulis x. Kemudian kita tulis hasil pembagiannya di dalam. Jadi sisanya kita tulis di dalam kurung. Nah, di sini tadi 2 kali x kali x. 2x-nya sudah kita tulis, ini sudah kita tulis. Jadi yang sisa adalah huruf x-nya saja, kita taruh di dalam. Kemudian tambah 2x-nya ini sudah kita tulis di depan. Berarti kan sudah tidak ada yang sisa. Berarti 2x bagi 2x nanti sisanya adalah 1. Paham ya? Nah, kemudian untuk yang ini sama kita jabarkan. Ini adalah negatif 1 kali x, kemudian di sini negatif 1 aja. Yang sama di sini adalah negatif 1-nya, jadi kita tulis negatif 1. Kemudian sisanya taruh di dalam kurung. Untuk yang negatif 1 kali x, negatif 1-nya sudah kita tulis, berarti yang sisa adalah x-nya. Kemudian di sini negatif 1, negatif 1-nya sudah ditulis, berarti negatif 1 bagi negatif 1 hasilnya adalah positif 1.
sama dengan 0. Nah, di sini apabila jawaban yang kita peroleh di dalam kurung ini sudah sama, berarti sudah betul. Apabila kalian dapatnya berbeda, misalkan yang ini X tambah 1, ini kalian peroleh X kurang 1, berarti nanti ada kesalahan di sana. Jadi untuk mengecek jawaban yang di dalam kurung ini harus sama, baru betul jawabannya. Jadi sekarang untuk pemfaktorannya, kita tulis terlebih dahulu angka yang berada di luar kurung. Yang di luar kurung di sini adalah 2X kurangi 1. Jadi kita tulis 2X kurang 1. Kemudian yang di dalam kurung ini cukup kita tulis sekali saja. X tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita peroleh pemfaktorannya seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari nilai X-nya sama dengan contoh 1 dan 2 tadi. Ya, jadi kita tinggal cari satu persatu. Yang pertama, 2X kurangi 1 sama dengan 0. Karena di sini 2X, berarti kita tetap tulis 2X di sini. 2X sama dengan negatif 1-nya pindah ke kanan, jadinya tambah 1. Jadi 0 tambah 1. Jadi kita peroleh 2X sama dengan 0 tambah 1, 1. Kemudian untuk mencari nilai X-nya sama dengan 1/2. Jadi angka yang tidak ada hurufnya kalian taruh di atas, jangan sampai tertukar. Ya, di sini X sama dengan 1/2, bukan 2/1. Oke, selanjutnya untuk mencari akar-akar yang kedua, berarti X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan positif 1-nya pindah ke kanan, jadinya 0 kurangi 1. Jadi kita peroleh 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. Dari kedua akar-akar yang kita peroleh, yang lebih kecil nilainya adalah negatif 1. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat contoh nomor 3 ini adalah negatif 1 dan 1/2. Oke, itu untuk penjelasan contoh yang nomor 3. Nah, untuk bentuk soal yang nomor 3 ini Miss akan jelaskan dua cara. Yang pertama ini adalah cara penjabarannya. Kemudian untuk cara yang nomor 2 nanti Miss jelaskan menggunakan cara cepat. Nanti kalian bisa pilih salah satu dari kedua cara tersebut. Oke, masih di contoh soal yang nomor 3. Nah, sekarang Miss akan jelaskan cara cepatnya. Nah, jadi cara cepatnya, kalian tinggal lihat angka yang berpasangan dengan X kuadrat dan angka yang di belakangnya saja. Yang berpasangan dengan X kuadrat di sini adalah angka 2. Jadi kalian cari dua buah bilangan, kalau kita kalikan hasilnya positif 2, yaitu 2 kali 1 atau 1 kali 2. Kemudian angka yang di belakang di sini adalah angka negatif 1. Nah, angka negatif 1 ini juga sama, kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 1, yaitu 1 kali negatif 1. Nah, kemudian angka-angka yang kita peroleh di sini kita kali silang. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Jawaban yang kita peroleh ini harus kita jumlahkan. Dan jawaban yang kita peroleh ini harus sesuai dengan pasangan huruf X. Nah, pasangan huruf X di sini tidak ada angkanya, berarti dia bernilai 1. Jadi, kalau kita jumlahkan kedua angka yang kita peroleh ini, jawabannya harus positif 1. Nah, sekarang coba kita cek. 1 tambah negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 1, bukan positif 1. Ya, jadi angka-angka yang kita gunakan di sini salah. Ya, kita harus cari kemungkinan yang lain. Nah, di sini kesalahannya itu berada pada tanda. Ya, di sini hasil yang kita peroleh seharusnya positif 1, bukan negatif 1. Nah, jadi bagaimana caranya biar tandanya jadi positif? Tinggal kita tukar saja posisinya. Ya, jadi tanda negatifnya kita taruh di atas. Nah, ini jadinya 2 sama 1-nya tetap,
Kemudian yang ini kita tukar posisinya, negatif 1 dan 1. Sekarang coba kita kali silang. 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan, negatif 1 tambah positif 2 itu hasilnya adalah positif 1. Nah, jawaban yang kita peroleh sudah sesuai dengan pasangan huruf X. Nah, apabila sudah sesuai, berarti tinggal kita tuliskan pemfaktorannya saja. Nah, jadi kita langsung tulis tanda kurungnya ada 2, sama dengan 0. Nah, kemudian untuk huruf X-nya kita tambahkan di sini. Karena di sini 2x kuadrat ini adalah angka yang di depan, jadi angka yang di depan tadi tinggal kita tambahkan huruf X. Jadi ini jadinya 2x dan 1x. Jadi kita tulis di sini 2x dan 1x. Nah, 1x-nya ini cukup kalian tulis x saja. Angka satunya tidak perlu ditulis. Nah, kemudian angka yang di belakang ini mengikuti. 2x tadi pasangannya adalah negatif 1. Jadi kita tulis negatif 1. Kemudian 1x pasangannya adalah positif 1. Nah, untuk contoh yang nomor 3 ini pasangannya tidak boleh ditukar. Ya, beda halnya dengan contoh yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi untuk yang nomor 3 ini pasangannya tidak boleh ditukar. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita peroleh tadi. 2x itu pasangannya adalah negatif 1, kemudian x pasangannya adalah positif 1, tidak boleh ditukar. Nah, kemudian untuk mencari akar-akarnya sama dengan yang tadi. Yang pertama, 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi, 2x sama dengan negatif 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 0 tambah 1. Jadi, kita peroleh 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Kemudian, akar-akar yang kedua juga sama, x tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan positif 1-nya pindah ke kanan, jadi 0 kurang 1. Jadi kita peroleh akar-akar yang nomor 2 adalah negatif 1. Jadi akar-akar yang kita peroleh ini sudah sama ya dengan cara yang nomor 1 tadi. Jadi kalian boleh pilih salah satu cara yang menurut kalian paling mudah. Oke, itu untuk penjelasan contoh yang nomor 3. Supaya kalian lebih memahami materi ini, Miss akan berikan satu contoh lagi, yaitu yang nomor 4. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh yang nomor 4 ini, bentuk soalnya sama dengan yang nomor 3 tadi. Oke, Miss akan tetap jelaskan kedua cara tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu dengan cara penjabaran. Jadi, sama seperti yang nomor 3 tadi, kita kalikan terlebih dahulu angka pasangan x kuadrat dengan angka yang terakhir. Yang berpasangan dengan x kuadrat, di sini angkanya adalah 3. Kemudian angka yang terakhir di sini adalah negatif 2. Jadi, kita kalikan dulu positif 3 dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Jadi, kita harus dapatkan hasil kalinya itu adalah negatif 6. Kemudian hasil jumlah itu tetap yang berpasangan dengan huruf X. Yang berpasangan dengan huruf X di sini adalah positif 5. Jadi hasil jumlah yang harus kita peroleh di sini adalah positif 5. Kita cari terlebih dahulu yang hasil kalinya negatif 6. Yang hasil kalinya negatif 6, yang pertama 1 kali negatif 6. Kemudian yang kedua 6 kali negatif 1. Kemudian yang ketiga 2 kali negatif 3. Kemudian yang keempat 3 kali negatif 2. Oke, kita cek satu persatu. Yang pertama 1 kali negatif 6. Apabila kita jumlahkan jadinya 1 tambah negatif 6. 1 tambah negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 5. Bukan positif 5. Kita harus dapat positif 5. Jadi yang pertama salah. Kemudian yang kedua 6 kali negatif 1. Apabila kita jumlahkan 6 tambah negatif 1 itu hasilnya adalah positif 5. Jadi kita pakai yang nomor 2.
hasil kalinya adalah negatif 6, 6 kali negatif 1, kemudian 6 kalau kita jumlahkan dengan negatif 1, itu hasilnya sudah betul positif 5. Jadi kita lanjut, sama dengan yang nomor 3 tadi, yang depan dan belakang tetap. Jadi yang di depan tetap kalian tulis 3x kuadrat, kemudian yang di tengah kita jabarkan menjadi 6x kurang 1x. Karena 6-nya positif berarti tambah 6x. Kemudian di sini karena dia negatif berarti kurang 1x. Kemudian yang di belakangnya tetap kurangi 2 sama dengan 0. Oke, setelah itu tinggal kita jumlahkan. Kita kumpulkan dua suku. Suku 1 dan suku 2, kemudian suku 3 dan suku 4. Tinggal kita kumpulkan. Nah, sekarang kita jabarkan dulu supaya kalian lebih paham untuk membaginya nanti. 3x kuadrat itu artinya 3 kali x kali x. Kemudian 6x itu artinya 6 kali x. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 6. Angka 3 dan angka 6 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 3 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 3. Jadi keduanya kita bagi 3. Kita tulis angka 3. Kemudian kita lihat huruf yang sama. Huruf yang sama di sini adalah huruf X-nya 1. Ya, ada satu huruf X yang sama. Jadi kita tulis juga di sini. Jadi 3x kuadrat tambah 6x ini sama-sama kita bagi 3x. Nah, karena di sini 3 dan x-nya sudah kita tulis, jadi yang sisa adalah x-nya saja. Kemudian 6x-nya ini sudah kita tulis 3x. Berarti tinggal kalian bagi aja. 6 bagi 3 itu hasilnya adalah positif 2. Kemudian huruf x-nya sudah kita tulis, berarti nggak ada huruf x lagi. Jadi sisanya x tambah 2. Nah, kemudian di sini ada negatif 1x, itu artinya negatif 1 kali x, dan di sini ada angka negatif 2. Negatif 1 dan negatif 2 bisa kita bagi, yaitu dengan cara sama-sama kita bagi dengan negatif 1. Apabila negatif 1 kali x kita bagi dengan negatif 1, berarti jawabannya adalah x. Kemudian negatif 2 apabila kita bagi negatif 1 itu hasilnya adalah positif 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Yang di dalam kurung ini harus sama. Nah, di sini kita sudah peroleh jawabannya sama, berarti sudah betul. Sekarang tinggal kita tuliskan pemfaktorannya. Yang pertama kita tulis dulu angka yang berada di luar kurung, yaitu 3x kurangi 1. Kemudian yang di dalam kurung kita tulis 1 kali saja. Oke, selanjutnya tinggal kita cari akar-akarnya. Yang pertama 3x kurang 1 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 0 tambah 1. Jadi 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Kemudian akar-akar yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurangi 2, jadi x sama dengan negatif 2. Yang nilainya lebih kecil itu adalah negatif 2, berarti ini yang kalian tulis terlebih dahulu. Jadi akar-akar untuk contoh soal yang nomor 4 itu adalah negatif 2 dan 1/3. Oke, ini untuk penjabaran. Kemudian Miss akan lanjutkan jelaskan dengan cara cepatnya. Lanjut untuk contoh yang nomor 4, kita gunakan cara cepat. Jadi, angka yang pertama yaitu positif 3, kita cari dua buah bilangan jika kita kalikan hasilnya positif 3, yaitu 1 kali 3. Kita coba pakai 1 kali 3 dulu. Kemudian angka belakang adalah negatif 2, itu artinya 2 kali negatif 1. Kita kali silang, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1.
Apabila kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan angka yang berpasangan dengan huruf X. Angka yang berpasangan dengan huruf X di sini adalah positif 5. Nah, apabila dua buah bilangan yang kita peroleh ini kita jumlahkan, kita harus dapat positif 5. Sekarang tinggal kita cek dulu. 6 tambah negatif 1, itu hasilnya adalah positif 5. Oke, kita sudah langsung dapat jawabannya ya. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan pemfaktorannya. Sama seperti yang tadi, yang di depan kita tambahkan huruf X. Kemudian pasangannya tidak boleh ditukar. Jadi pemfaktorannya, yang pertama 1X, yang ini berarti kita tulis X saja. Pasangannya adalah positif 2. Jadi X tambah 2. Kemudian yang kedua, di sini 3X, pasangannya adalah negatif 1. Jadi 3X kurang 1, yaitu sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari akar-akarnya. Yang pertama, X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 kurang 2. Kita peroleh akar-akarnya X sama dengan negatif 2. Akar-akar yang kedua sama dengan yang tadi, 3X kurang 1 sama dengan 0. 3X sama dengan 0 tambah 1. Jadi kita peroleh 3X sama dengan 1, X sama dengan 1/3. Oke, kedua akar-akar yang kita peroleh sudah sama seperti menggunakan cara penjabaran yang tadi. Oke, sama dengan yang nomor 3 yang Miss bilang tadi. Untuk soal yang nomor 4, kalian bisa pilih salah satu cara yang menurut kalian mudah. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali pada grup WA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas cara yang nomor 2, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sekian dari Miss. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.